seleksi, kesesuaian, dan juga verifikasi. Untuk THK 2, kemudian guru honor sekolah negeri. Nah ini teman-teman, jadi mekanismenya adalah seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, pada video ini kita akan memberikan update informasi terkait tentang jadwal pendaftaran P3K Guru tahun 2022. Ini nanti tidak akan bersamaan per kategori. Nah, berikut ini nanti dari formasi yang dibuka di masing-masing instansi kita, maka nanti hanya ada 9 kategori pelamar ya yang bisa melakukan pendaftaran. Siapa saja nanti yang bisa melakukan pendaftaran. Selanjutnya, kapankah teman-teman nanti akan mendaftar kalau melihat posisi atau kategori teman-teman? Nah, di sini silahkan cek video ini selengkapnya. Namun sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, ketika kita masuk ke guru-p3k.kemdikbud.go.id yang mana merupakan portal resmi untuk pengumuman terkait tentang seleksi P3K Guru tahun 2022, dan juga kita pantau di ssc.asn.bkn.go.id yang merupakan portal pendaftaran P3K Guru tahun 2022. Dan bagi teman-teman yang sudah menjadi peserta seleksi P3K Guru tahun 2021 namun belum lulus passing grade atau sudah mendapatkan passing grade namun belum mendapatkan formasi, maka di sini meskipun sudah ada tombol pemilihan formasi untuk P3K Guru tahap 3, namun di sini tidak bisa diapa-apakan. Mengapa di sini kita tidak bisa memilih formasi ketika di tahap 3? Dikarenakan untuk tahap 3 ini sudah dihapus dan diganti menjadi P3K Guru 2022 dengan mekanisme terbaru. Hal tersebut sesuai dengan yang tertuang dalam Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah. Merangkum dari Permen Pan RB terbaru dan juga mengikuti berbagai macam webinar baik itu yang diadakan oleh Pan RB, kemudian BKN dan juga Kemdikbudristek, maka di sini kita bisa melakukan pemetaan terkait tentang jadwal pendaftaran dan lini masa P3K Guru dan seterusnya. Ternyata untuk nanti semua pelamar per kategori itu mendaftarnya tidak bersamaan, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita cek yang pertama, yaitu untuk daftar peserta dan mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2022. Jadi seperti yang tertuang dalam Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022, di sini nanti untuk pelamarnya itu dikategorikan menjadi dua kategori ya. Ini adalah yang pertama, inilah pelamar prioritas 1, yang mana untuk pelamar prioritas 1 itu terdiri dari sobat-sobat guru honorer yang sudah lulus passing grade dari seleksi P3K Guru tahun 2021 kemarin namun belum mendapatkan formasi. Nah, untuk para peserta yang masuk dalam seleksi prioritas 1 ini adalah dari THK 2, kemudian guru honor sekolah negeri, kemudian lulusan PPG dan juga guru sekolah swasta. Kemudian yang kedua, ini adalah diri teman-teman yang belum lulus passing grade P3K Guru 2021 dan juga pelamar baru. Ya, mana selanjutnya di sini bagi teman-teman yang belum lulus passing grade dan juga peserta baru, di sini dimasukkan dalam kategori lagi teman-teman, yaitu di sini dimasukkan dalam kategori pelamar prioritas yang kedua, yang mana untuk pelamar prioritas yang kedua adalah dari teman-teman THK 2 ya. Jadi THK 2 yang belum lulus passing grade di seleksi 2021 kemarin dan juga THK 2 yang mungkin di tahun 2021 ini belum melakukan pendaftaran, maka nanti teman-teman akan masuk pada prioritas yang kedua. Kemudian prioritas yang ketiga. Nah, untuk peserta dalam kategori prioritas ketiga ini adalah untuk guru honorer di sekolah negeri yang sudah terdaftar di Dapodik lebih dari 3 tahun. Nah, di sini ini nanti akan ada dua kategori lagi teman-teman, yaitu guru honorer sekolah negeri terdaftar Dapodik lebih dari 3 tahun yang sudah ikut seleksi P3K Guru 2021 namun belum lulus passing grade, dan juga guru sekolah negeri terdaftar Dapodik lebih dari 3 tahun namun tidak melakukan pendaftaran pada seleksi P3K Guru 2021 kemarin. Nah, selanjutnya yang dimasukkan dalam kategori pelamar umum. Nah, untuk pelamar umum ini nanti adalah terdiri dari guru honor sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik kurang dari 3 tahun, kemudian juga lulusan PPG, kemudian juga guru honor sekolah swasta. Kalau misalkan guru honor sekolah swasta ini adalah dari teman-teman guru sekolah swasta yang belum ikut seleksi P3K Guru 2021 atau juga yang sudah pernah ikut namun belum lulus passing grade. Jadi dari kategori pelamar ini adalah dapat dikategorikan sebagai pelamar prioritas 1 yang sudah lulus passing grade, terdiri dari 4 kategori ini.
Kemudian prioritas yang kedua ini adalah untuk THK 2. Kemudian prioritas yang ketiga ini adalah untuk guru honor sekolah negeri yang terdaftar Dapodik lebih dari 3 tahun. Dan yang keempat ini adalah pelamar umum, terdiri dari guru sekolah negeri di Dapodik kurang dari 3 tahun, kemudian lulusan PPG dan juga guru swasta. Nah, selanjutnya untuk masing-masing kategori prioritas ini nanti tidak akan bersamaan untuk pendaftaran di P3K Guru tahun 2022. Nah, kurang lebihnya itu adalah gambarannya seperti ini. Jadi akan dibedakan antara yang sudah lulus passing grade dan juga yang belum lulus passing grade. Terkait tentang pendaftaran, ini nanti tidak akan dilakukan secara bersamaan antara yang sudah lulus passing grade, yaitu prioritas yang pertama, dengan peserta yang prioritas kedua dan seterusnya. Ini nanti nggak akan bersamaan. Nah, di sini untuk formasi di tahun 2021 itu sebenarnya masih ada sisa formasi di tahap 3. Untuk tahap 3 itu sudah dihapus dan formasinya itu digabungkan dengan formasi di tahun 2022, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk di tahun 2022 ini nanti akan dilakukan yaitu berbagai macam mekanisme ya, mekanisme seleksi. Untuk yang tahap 1 ini nanti adalah khusus untuk teman-teman yang sudah lulus passing grade. Artinya berdasarkan dari formasi yang tersedia di daerah yang merupakan kumpulan atau akumulasi dari formasi tahap 3 ditambah dengan formasi 2022 hasil dari usulan masing-masing Pemda. Dari formasi ini nanti akan dibuka untuk seleksi yang pertama, yang mana untuk mekanisme seleksi yang pertama ini adalah nanti menggunakan mekanisme penempatan guru yang sudah lulus passing grade. Jadi di sini nanti untuk teman-teman baik itu yang sudah lulus passing grade ya, baik itu THK 2, guru honor sekolah negeri, kemudian lulusan PPG dan juga guru swasta, maka teman-teman nanti akan masuk dalam kategori pelamar yang pertama. Prioritas 1 yaitu mekanisme penempatan yang sudah lulus passing grade, teman-teman. Dan di sini nanti akan dilakukan yaitu pada tahap 1 ini. Jika di tahap 1 ini teman-teman nanti dari peserta yang sudah lulus passing grade, mekanisme penempatan ini belum selesai, belum tuntas, maka tidak akan dilanjutkan kedua. Kalau misalkan sudah tuntas semua dan di sini sudah masih ada sisa formasi bagi teman-teman yang terakomodir dalam peserta yang lulus passing grade, maka nanti akan dilanjutkan yaitu seleksi yang tahap 2. Nah, seleksi tahap 2 itu nanti adalah bagi teman-teman yaitu yang masuk dalam kategori ini, yaitu pelamar prioritas yang kedua dan juga pelamar prioritas yang ketiga. Yang mana di sini nanti akan menggunakan seleksi kesesuaian atau verifikasi ya. Jadi tidak dilakukan untuk ujian dengan menggunakan cat UNBK lagi, teman-teman. Jadi dari sisa formasi yang peserta prioritas 1 nanti akan dibuka untuk peserta kategori prioritas 2 dan juga ketiga dengan mekanisme seleksi kesesuaian dan juga verifikasi. Untuk THK 2 kemudian guru honor sekolah negeri. Nah, ini teman-teman, jadi mekanismenya adalah seperti itu. Prioritas 2 dan juga 3 ini adalah masuk dalam mekanisme seleksi. Kalau misalkan nanti di sini masih ada sisa formasi, akan dibuka untuk yang seleksi bentuk ketiga. Nanti masuk di tahap 3 ini adalah nanti seleksi dengan menggunakan sistem cat UNBK ya, teman-teman. Untuk pelamarnya ini adalah guru honor sekolah negeri, masa kerja kurang dari 3 tahun, kemudian lulusan PPG dan juga guru honorer sekolah swasta. Tentu saja dengan melihat mekanisme seperti ini nanti tidak akan bersamaan antara seleksi yang tahap 1 itu untuk siapa, seleksi tahap 2 untuk siapa, tahap 3 untuk siapa. Dan para pesertanya ini adalah per kategori yang seperti tadi. Nah, selanjutnya kalau misalkan seperti itu, kira-kira jadwal untuk pendaftaran masing-masing per kategori untuk mekanisme penempatan, seleksi, kesesuaian verifikasi dan juga seleksi tes ini kira-kira kapan? Nah, di sini kita dapatkan dari sosialisasi dari kemarin berdasarkan sama Ombudsman ya, dari Kemdikbudristek itu adalah tampilannya seperti ini. Jadi di sini kalau misalkan kita mulai dari bulan yang pertama, ini adalah dilakukan pada awal Juni kemarin, ini adalah sudah dilakukan yaitu sosialisasi Permenpan RB, teman-teman. Ini adalah kemarin di awal bulan Juni ya. Tentunya teman-teman sudah mendapatkan filenya semua, termasuk yang kita jadikan jadi dasar untuk pembahasannya adalah dari Permenpan RB tersebut. Nah, selanjutnya pada bulan Juni ini, nah ini sampai pertengahan Juli ini diadakan yaitu rakor, teman-teman. Yaitu di sini rapat koordinasi teknis ya
Nah, ini mengundang masing-masing Pemda, termasuk juga untuk pemenuhan kebutuhan formasi dan juga nanti tata cara untuk penempatan itu bagaimana. Selanjutnya mengenai jadwalnya. Untuk jadwalnya, ini tentunya seperti yang ada di lini masa ini tidak akan bersamaan. Bagi teman-teman yang sudah lulus passing grade masuk dalam mekanisme penempatan, ini adalah seperti ini. Nah, nanti untuk pengangkatan guru yang sudah lulus passing grade terdiri dari 193.954 ini adalah diadakan mulai pertengahan Juli sampai pada akhir Agustus 2022, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang masuk kategori pelamar prioritas 1, baik itu THK 2, guru honor sekolah negeri, kemudian lulusan PPG dan guru sekolah swasta, nanti teman-teman akan dilakukan pengangkatan yaitu pada bulan-bulan ini, yaitu Juli sampai Agustus. Namun di sini seperti yang dipesankan oleh Bapak Iwan Sahril Kemdikbudristek, kemarin disampaikan bahwa meskipun di sini nanti kita dilakukan pengangkatan, namun kita harus melakukan pendaftaran. Tentunya nanti kita memilih formasi sesuai dengan keinginan kita ya. Terkait tentang pilihan formasi, tentunya teman-teman sudah menyimak video-video sebelumnya. Nah, selanjutnya jika dari yang sudah lulus passing grade pelamar prioritas 1 ini sudah tuntas, sudah selesai, maka dibuka yaitu seleksi yang kedua. Nah, yaitu dengan background check untuk prioritas 2 dan 3 serta umum. Ini adalah dijadwalkan pada mulai bulan September. Kemudian Oktober, kemudian November dan Desember. Jadi di sini untuk pelaksanaan rekrutmen P3K 2022. Nah, di sini adalah ada 149.677 formasi ini yang akan diperebutkan oleh 564.238 guru honorer, teman-teman. Jadi seperti ini adalah nanti kalau misalkan nanti dari Pemda itu menambah formasi sebanyak mungkin, maka sangat dimungkinkan baik itu teman-teman yang sudah lulus passing grade maupun juga pelamar baru atau juga yang belum lulus passing grade nanti akan terakomodir dalam seleksi P3K guru tahun 2022 ini. Dan tentunya untuk jadwal perekrutannya ini nggak akan bersamaan per kategori seperti tadi, teman-teman. Oke, demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.